Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak kepala sekolah yang kami hormati, rekan Dewan Guru SMP Negeri 2 Banding Agung yang juga kami hormati. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada siang hari ini masih bisa melaksanakan tugas kita, masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selanjutnya, mari kita berselawat pada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan membaca selawat ini kita nantinya akan diakui sebagai umatnya dan akan bersama beliau nantinya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, berikut susunan cara desiminasi budaya positif yang nantinya akan dipaparkan oleh saudara Fitriani SPDI. Mari kita awali acara ini dengan membuka acara ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Berikutnya dengan sambutan Kepala SMP Negeri 2 Banding Agung pada Bapak Tumadi SPD kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha yang kemungkinan ikut hadir pada siang hari ini yang kami hormati. Pertama-tama dan pertama marilah kita selalu menjadikan syukur kita kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan lab ya untuk mengikuti kegiatan karya dari calon guru penggerak kita yaitu Ibu Fitriani. Kemudian selawat teriring salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini nantinya akan menyaksikan apa yang mau disampaikan oleh Ibu Fitriani ya, dan nanti apa yang disampaikan dari Ibu Fitriani nanti bisa kita berikan kepada anak-anak khususnya adalah siswi SMP Negeri 2 Banding Agung ya, agar mereka minimal mendapatkan wawasan ya tentang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Fitriani pada siang hari ini. Ya mungkin hanya itulah yang kami sampaikan. Jadi intinya apa yang kita peroleh nanti itu jangan hanya kita untuk diri kita, tetapi kita berikan kepada anak-anak supaya mereka berubah ya, menjadi siswa yang berprestasi. Demikianlah dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Agung yang telah memberikan menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada saat ini kemajuan dari ilmu pengetahuan, teknologi, apalagi pada saat ini kemajuan teknologi digital itu sangat berkembang pesat. Ia menyebabkan kurangnya filter yang masuk ke dalam peserta didik, sehingga ini semua itu menyebabkan adanya pergeseran nilai-nilai norma dan norma-norma yang ada. Pergeseran ini pergeseran ke arah yang negatif. Terjadinya kurangnya ketidaksopanan, ketidaksopanan santunan peserta didik kepada teman-temannya, kurangnya kesopanan santunan peserta didik terhadap gurunya, kurang ketidaksopanan. Tentunya akan menimbulkan hal-hal yang negatif kalau kita biarkan. Ini nantinya akan membentuk sebuah populasi yang tidak baik, sehingga pada akhirnya dalam berbangsa dan bernegara itu akan terganggu stabilitasnya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini budaya positif itu harus kita perluas, harus sama-sama kita pelajari, harus kita sama-sama kita paham. Untuk itu semua, untuk penyebaran atau diseminasi budaya positif ini, kami mohon untuk kepada saudara Ibu Sri Priani SPDI untuk bisa menjabarkannya. Perkenan kepada beliau dipersilakan. Atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri ya Ibu, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, juga rekan-rekan ya, Bapak Ibu guru yang sudah bersedia hadir hari ini di acara saya, yaitu diseminasi atau penyebaran budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Banding Agung. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah siang ya, acaranya siang, jadi mungkin dah lemes, boleh berdiri buat ini penyemangat ya. Putar, boleh ke kanan, boleh ke kiri atau ke dalam ya, boleh putar sampai lemas ya. 1, 2, 3, 4. SMP Negeri 2 Banding Agung, pegang tangan. Masih muda, lagi pegang, putar terus ya. Pegang sini. Ada awal nggak tadi? Nggak ada SMP. Nggak ada SMP. Ini hanya latihan konsentrasi supaya nanti bisa lebih fokus lagi di materinya. Sekali lagi biar tambah semangat. Putar. Apa tadi kuncinya? SMP 2. Putar. SMP Negeri 2 Banding. Pegang jilbab. Jangan punya jilbab, pegang apa dong? Bingung kan kami? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 2 Banding Agung. Ya. Lanjut. Adapun latar belakang saya ya dalam melaksanakan ini, yaitu murid itu lebih tidak suka dengan peraturan ya, karena selama ini jika mereka melanggar melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya ya. Contoh saja kecil, ketika kita mengasuh, sangat di sekolah mungkin ya, kalau ibu-ibu itu lebih seringnya melakukan pengasuhan terhadap anaknya sendiri di rumah ya. Jangan main kotor, pasti justru malah
dilakukan, ya. Jangan lari-lari, justru lari, ya. Atau apa lagi misalnya, jangan berantem, maka dia akan berantem. Jangan main air, kan ibu-ibu suka seperti itu ya. Tapi sesuatu yang katanya jangan itu tadi justru akan dilakukan, semakin membuat penasaran. Jangan enggak tanahnya, ya. Jangan keluar masuk, keluar masuk. Jangan ribut, tambah ribut. Itu ya. Kenapa? Kita tidak membahas di peraturan, tapi budaya positif. Yang kuat dengan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya, lanjut. Penyebaran budaya positif terhadap murid di sekolah SMP Negeri 2 Bandung ini. Kemudian terwujudnya budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Bandung. Jadi memang harus sama dulu persepsinya ya. Ya sama juga. Nah, ini konsep inti budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Jadi kita bahas ya apa sebenarnya ini. Terus disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan paradigma baru. Apa sih paradigma baru? Ya, para pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita bahas lagi ya tentang berdiferensiasi, sehingga peserta didik nah ya karena kita mengarah ke sana merdeka belajar ya. Jadi untuk kebutuhan siswa tadi ya, kebutuhan murid, jadi belajarnya memang harus sesuai dengan kebutuhannya. Apa sih sebenarnya dibutuhkan anak-anak? Kadang dia gak nyambung ya, itu tidak sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah ini bagian dari profil pelajar Pancasila yang dimensinya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang paling penting ya. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau selama ini ya kita lebih melihat kepada respon anak. Ya, kebutuhan kita seolah-olah sama. Oh harus pintar perkalian 1/10 gitu kan? Padahal anak-anak merasa itu aku nggak butuh kayak gitu kan? Aku nggak butuh itu. Nah, sekarang kita berubah ke realita kebutuhan kita berbeda. Jadi kita harus sadar kebutuhan kita dengan kebutuhan anak berbeda. Terus yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, ya. Tapi buat anak-anak setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh saja, ya. Contoh saja, kalau kita melihat gunung misalnya, ya, kita suruh anak-anak cerita, ya, apa yang kamu lihat dari gambaran sebuah gunung? Pasti jawabannya akan berbeda, beda, nggak akan sama, ya. Atau mungkin saya angkat ini. Saya tanya sekarang sama ibu-ibu dan bapak-bapak, apa ini? Coba Bu Yeti. Dompet. Kalau Bu Yuyun, apa ini? Dompet. Bu Suryani, apa ini? Dompet. Kalau saya keluarkan, saya buka isinya, apa ini? Hah? Bu Rahima, apa ini? Sesungguhnya, dompet kah ini? Bukan. Ini perbedaan pandangan, ya. Terus selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bagaimana ini kita bisa ubah? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita kan suka ngatur anak itu semau, harus nurut sama kita. Kadang tanpa
pemahaman dulu ya. Makanya bagaimana dari stimulus respon ini ke teori kontrol. Nanti kita bahas selanjutnya, saya hanya baca saja ya sementara biar cepat waktunya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kalau anak-anak, kamu ini tiap hari saya lihat bajunya keluar terus, gak dimasukkan. Apa sih maunya? Ya. Nah, bagaimana semua perilaku anak itu memiliki tujuan. Nah, tujuan itu yang akan kita arahkan. Ini kita kontrolnya sana. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya, kalau di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori respon, kalau di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sah gitu kan jatuhnya. Biasanya kayak gini gitu ya kita lakukan. Kita rubah ke teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Banyak nanti akan kita bahas. Kemudian model berpikir menang kalah. Sama, model berpikirnya menang ya. Lanjut, disiplin positif. Apa sih sebenarnya disiplin positif ya? Kalau Ki Hajar Dewantara itu, kalau saya baca di LMS itu menjelaskan bahwa disiplin itu adalah sebuah kemerdekaan. Jadi orang gak dikatakan dia berdisiplin kalau dia belum menyadari tentang kemerdekaan. Kalau dia tidak memiliki kemerdekaan, nggak disiplin. Ya, orang yang disiplin itu orang yang memiliki kemerdekaan. Itu kata Ki Hajar Dewantara ya, bapak pendidikan kita. Nah di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, contoh saja kecil. Kenapa kita harus masuk sekolah, harus mengajar tepat waktu? Ya, kenapa kita harus masuk kok 7.30? Kenapa gak jam 9 aja? Repot kan ya kita, apalagi emak-emak belum beres. Ya, kenapa? Ini penting. Terus, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan ya, ancaman atau hukuman. Nyatet, awas kamu kalau nyatet pelajaran saya. Ya, masukin bajunya. Awas kalau nggak masukin bajunya. Kita kan lebih sering ke sana ya arahnya. Nah, sering kita lakukan itu, terutama Bu Adi ya. Gitu. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sekarang nilai-nilai kebajikan ya. Ini nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang ya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ya. Ini profil pelajar Pancasila. Apa profil pelajar Pancasila? Ini kan nilai kebajikan yang dilakukan di Merdeka Mengajar ya, di Merdeka Belajar. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berinklusif. Kemudian di IPU ya, ini institusi Ibu Permaria atau PYP ya. Nilai kebajikannya yaitu toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama,
percaya diri dan komitmen. Ini hanya sebagian ya yang saya tayangkan, nggak banyak. Terus keterampilan hidup atau life skill ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kalau nilai kebajikan ini disebut kebajikan universal karena dia tidak melihat dari sisi agama ya atau suku bangsa, seluruh dunia nggak ini nilai kebajikan buat kita semua ya. Kemudian, nah ini yang harus kita benar-benar perhatikan ya. Kenapa kadang-kadang kita menangani anak itu tidak sesuai, bahkan kadang ya sama kita sama ya, suka nggak sesuai dengan keinginan kita. Kita ngomong A, yang dilakukan anak B, C, D, E sampai Z ya, padahal kita cuma ngomong A, kadang kayak seperti itu ya. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama ini bertahan hidup. Jadi ada orang tuh yang hanya kebutuhannya hanya ini: makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya. Kemudian yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, ada pembulian gitu kan karena merasa tidak diterima yang tadi ya, atau tidak menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian selanjutnya penguasaan. Penguasaan ini meliputi harga diri, keinginan untuk diangkat pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, ya, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bebas ya. Kadang-kadang anak jarang mendapatkan ini. Dan yang selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Itu hanya sebagian contoh saja. Lanjut. Nah, kadang-kadang manusia itu berperilaku, itu kan tergantung motivasi, ya. Seperti kita ngajar terus nggak ada timbal baliknya, nggak dapat perhatian, juga kadang menjadikan kita males. Berangkat pagi tepat waktu terus, ya, nggak dapat reward, ya. Yang pagi ya bodo amat, ya. Yang terlambat ya monggo, yang nggak masuk oke, ya. Nah ini menjadi pertanyaan, kenapa kita melakukan itu, ya? Atas dasar apa kita melakukan itu? Atau kenapa kita harus masuk pagi? Kenapa kita ikut upacara? Kenapa kita harus buat RPP? Kenapa kita harus masuk kelas tiap jadwalnya? Ini menjadi motivasi dalam berperilaku manusia. Nah, yang pertama yang dilakukan, ya, kenapa mereka melakukan itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Jadi kadang anak-anak itu melakukan itu karena rasa tidak nyamannya daripada kena marah, ya, akhirnya dilakukan, ya. Ini bisa menjadi motivasi ekstrinsik, yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri,
ya, dari luar. Kenapa kamu masukkan baju? Daripada dicubit, lebih baik masukkan baju. Kenapa kamu ikut upacara? Ya macam mana Bu? Kalau tidak upacara dijemur, harus hormat bendera selama 1 jam, gitu ya. Jadi daripada nanti seperti itu, lebih baik upacara. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kadang-kala ayo siapa yasinannya yang serius, nanti yang jadi pembawa acara terbaik dapat hadiah, yang yasinan terbaik dapat hadiah, yang untuk terbaik dapat hadiah. Jadi motivasi mereka ketika memunculkan itu karena iming-iming hadiah tadi, berarti motivasi mereka masih motivasi dari luar. Ketika imbalan itu tidak diberikan lagi, ya wes lah. Sama kayak kita kebersihan kelas ya. Dulu kita pernah melakukan. Ayo kelas kita, wali kelas semuanya, kondisikan kelasnya. Yang terbersih dapat hadiah. Alhamdulillah bertahan ya. Sampai 2 bulan, 3 bulan bersih terus. Pokoknya satu sampah saja nggak boleh ada. Yang tadi motivasi ekstrinsi, karena pengen dapat imbalan. Begitu nggak dapat imbalan lagi, akhirnya terposting sampahnya numpuk. Kenapa? Karena anak-anak melakukan itu baru dari motivasi dari luar, bukan dari dalam diri sendiri, ya. Sama ketika kita masuk ngajar, tidak tepat waktu pun nggak kena marah, tepat waktu ya dibiarkan saja, akhirnya kita molor-molor. Itu berarti motivasinya dari luar. Begitu dipanggil besok pagi, kenapa pagi? Aku dari dipanggil kepala sekolah. Berarti ketika melakukan itu masih motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Nah, sementara bagaimana kita menumbuhkan hal yang paling baik, yaitu motivasi intrinsik. Jadi untuk menjadi orang yang ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, Bu Rahimah, kenapa kok kalau masuk pagi terus? Wih Mbak, aku nih punya rasa tanggung jawab, aku nih guru, ya haruslah pagi. Dan memang juga kalau dicontoh anak-anak, aku telat. Apa kok terlambat? Ibu boleh telat? Berarti aku tidak boleh telat. Ya, berarti dia sudah punya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Bu Rahimah, kenapa ngajar matematikanya kok menyenangkan sekali sih, gitu ya? Ya aku pengen anak-anakku tahu. Berarti motivasinya sudah motivasi dari dalam diri. Bu Yoyo, kenapa upacara terus? Ya memang tugas saya upacara. Kalau di jiwa anak aku tidak upacara, Ibu Yuyun beda pernah upacara, nyuruh kami upacara. Giliran kami tidak upacara, marahnya telah dikit jemur ke tiang bendera. Padahal Yuyun baik telah terus, misalnya kan? Berarti apa yang dilakukan oleh Bu Yuyun sudah mendapatkan motivasi intrinsik. Motivasi itu dilakukan dari dalam diri, ya. Ini yang akan kita timbulkan untuk anak-anak, ya. Nah, ini tadi ya, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya. Kalau hukuman tadi keperaturan tadi ya, itu tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Cuma anak tidak pakai baju seragam, tidak masuk ke baju. Sini ya, kamu ya, bandel ya, hari tidak kalau pakai baju masuk ke baju. Itu adalah hukuman, ya. Terus apa yang akan terjadi tidak dilibatkan, ya. Jadi anak-anak langsung kena cubit tadi kan. Jadi rasanya sudah diajak ngomong tidak segala tidak, panggil langsung nyet gitu kan, ya. Kita sering melakukan itu. Kemudian hal ini bersifat satu arah. Hukuman itu bersifat satu arah. Karena kita tidak perlu mendengar mereka, ya. Main hukum saja, ya, dari diri kita. Kenapa? Tadi
Ya, jadi pokoknya anak tuh harus sama sesuai dengan keinginan saya. Nah, itu. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Tadi begitu kena cubit, langsung harga diri anak itu langsung turun, bro. Ya, ayo turun harga diri mereka. Ya, jadi mereka bukannya nanti berubah, tapi malah menjadi. Pas jengok kita dari jauh, ada ibu Ani, bahaya. Itu pedasnya gitu. Masuk baju. Sudah lewat dari ibu Ani, lepas karena mereka melakukan kebaikan itu, kebajikan itu masih dari motivasi eksternal, masih dari motivasi dari gurunya, ya. Kemudian kalau konsekuensi itu sering kita lakukan di sekolah, di kelas, ya, dengan kesepakatan belajar, ya. Nah, kesepakatan itu ini hasilnya, ya, terencana atau disepakati, ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor murid karena tadi ada konsekuensinya. Jadi kita harus tengok, kalau terlambat harus push up 10 kali. Jadi nanti dicek, ini siswa terlambat nggak? Kalau Bu, si Agus tadi tenang, push up Gus kamu 10 kali. Nah, aku tinggal terus, ya. Akhirnya anak push up lagi, masih jengkel juga akhirnya, ya. Nah, beda dengan restitusi, ya. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid, terus untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Apa yang diutamakan dalam restitusi ini? Diskusi. Jadi semua yang terjadi, semua yang dilakukan siswa ketika itu kita merasa bukan sebuah nilai kebajikan, sementara kita ingin mendorong anak untuk melakukan nilai kebajikan, maka diskusikan, ya. Lanjut nih biar lebih jelas. Masih bisa metalnya mana? Kenapa ini? Sana kenapa? Pimpin tahu. Kedengaran nggak ibu? Wah, masuk aku tuh. Kedengaran nggak bu? Kedengaran nggak video ini? Pausnya di sini nggak bisa? Nggak bisa. Hah? Silahkan lihat posisi kontrol ini, mana yang sering kita lakukan posisi kontrol ini, ya. Perhatikan, pilih jawaban Anda, ya. Mana posisi yang sering kalian lakukan? Kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Dosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
mari kita saksikan kasus Natem yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya kan jawaban Bapak Ibu. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, merujuk-rujuk, menyakiti, dan menyindir. Bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak ibu yang terjadi pada murid ketika berada pada posisi terhukum cenderung akan memberontak. Jangan instruksi ketika oleh karena guru tidak ada. Kenapa terlambat lagi, Nak? Ya, bikin ibu susah ya. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Azan dulu ya Bapak Ibu. Kata-kata yang Nanti nggak kedengar juga kan. merasa menjadi orang yang gagal. Buru-buru aku tadi. Merasa tidak dihargai dan merasa terbiarkan oleh orang. Ketika Aku udah buka, posisi pembuat rasa bersalah, si negatif tersebut di dalam dirinya. 10.000 itu. 10.000. Tapi aku yang beli. Kedengar nggak? Masih kedengar nadanya? Kecil. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang.
Salah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam persiapan, guru berbicara dengan nada suara Jadi nanti gini ya. akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengadakan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang tepat dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang dari mana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, ada saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setelah alarm kapan, kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, agar tidak terulang kembali lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas belajar. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang sangat penting untuk murid-murid bersikap disiplin yang positif, yaitu kemudian Serius. jawab dan dapat memecahkan masalah. Ya. Tujuan dari Lambek posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan kreatif sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat
setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsi? Ya. Pak Surya. Ya, itu tadi 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan di sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang sering kita lakukan? Dan sesungguhnya sudah idealkah yang kita lakukan? Ya, kalau dari video tadi ya, kita bisa memilihnya. Ini sebagai penjelasannya ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Perhatikan ya, contoh kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, ya. Kalau posisi menghukum itu yang dilakukan hormat pada bendera selama 1 jam. Nih sudah, karena kamu sudah terlambat, hormat sama bendera 1 jam. Kayak gitu ya kita ya, gak sadar ternyata kita sudah melakukan posisi ini ya terhadap siswa. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Dengan kasus yang sama ya, tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau membuat rasa bersalah itu pertanyaannya ya, berapa kali ibu harus bilang atau bapak harus memberitahu ya, agar kamu selalu memakai atribut lengkap supaya tidak mengecewakan ya. Berapa kali kamu sudah mengecewakan ibu nggak pakai atribut? Mana topi kamu? Kecewa sekali bersama kamu ya. Jadi anak itu akan merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, tolong bantu bapak ya. Sekali ini saja ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu. Ini juga sering kita lakukan ya. Idealkah ini ya? Kemudian yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya kalau nggak pakai atribut lengkap ya. Terus setelah upacara kamu beli atribut ya di koperasi, taunya ibu besok kalau upacara lagi kamu udah pakai atribut. Ini pemantau. Kalau sebagai manajer, tanya dulu, sini nak, kamu tahu kesalahan kamu apa? Iya bu, iya pak, nggak pakai atribut. Kenapa tidak pakai atribut? Pasti ada alasannya. Ibu gantikan ya. Pasti ada alasannya kenapa kamu nggak pakai atribut. Lalu bagaimana supaya besok nggak kayak gini lagi? Kan gitu ya. Ada kita tanpa sadar, spontanitas yang paling cepat aksinya ya, hukum. Karena menurut kita kalau sudah dihukum aman. Padahal selanjutnya masih terulang lagi, bahkan kadang nambah barisan, nambah pasukan. Tadi baru 3 orang melihat dihukum, minggu depannya lagi nambah jadi 5, minggu depannya lagi jadi 10. Begitu nggak dipantau tambah banyak ya. Jadi kadang kita kurang memperhatikan ini. Nah, di sini dari proses tadi ya, 5 posisi kontrol, kita akan melakukan keyakinan kelas. Pertanyaannya, kenapa keyakinan? Padahal kita sering gunakannya peraturan ya, peraturan kelas. Kenapa kok harus keyakinan? Kira-kira kenapa? Kenapa kok enggak peraturan? Ya, tadi karena dari awal kita ngomong, kalau semakin kita buat peraturan itu, maka semakin banyak juga
garam. Ya. Nah, kalau keyakinan, kenapa kita naik motor misalnya ya, satu contoh kejadian, naik motor harus pakai helm. Kenapa Bapak Ibu kalau naik motor harus pakai helm? Coba. Aman, keamanan, terus keselamatan ya. Nah, kalau peraturan itu memang peraturan, tapi lebih baik karena kalau merasa peraturan tadi pengen dilanggar atau tidak pakai. Tapi kalau keyakinan, ada polisi nggak ada polisi, ada Pak Teddy nggak ada Pak Teddy, tetap pakai helm karena yang jadi utama mereka adalah keselamatan. Nah, itulah nilai keyakinan tadi, ya. Hei nak, jangan lari-lari di koridor ke sekolah. Larilah anak, ya. Jangan lari, lari. Jangan main kotor. Jangan hujan-hujanan, pas hujan lebat aja kita ya. Nah, jangan hujan-hujanan, nanti masuk angin. Tambah semakin banyak yang hujan-hujan, ya. Kenapa? Kok harus keyakinan? Itu jawabannya, ya. Karena kita ingin tadi satu timbul motivasi intrinsik, kesadaran untuk menimbulkan budaya positif tadi ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini itu bersifat abstrak, berupaya pernyataannya universal. Jadi misalnya tentang kebersihan ya. Kebersihan kelas. Apa sih yang harus kita harapkan dari misalnya seorang wali kelas, dari kelas kita? Keindahan. Supaya ruang kelas kita itu indah, apa saja yang harus dilakukan? Disapu supaya bersih, dicat biar terang, dikasih hordeng biar nggak panas ya, terus dikasih foto-foto, kasih tugas anak-anak supaya menari. Jadi nilai apa yang akan kita ambil? Keindahan kelas. Misalnya seperti itu, hanya sebuah contoh. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif ya. Terus keyakinan kelas ini sedikit saja, minimal 3 ya. Kayak proyek Pancasila kan kayak gitu ya. P5 itu kan nggak banyak-banyak, minimal maksimal malah ya, maksimal 3 gitu. Nggak boleh banyak-banyak supaya mudah diingat, supaya mudah dipelajari, supaya mudah diyakini kalau keyakinan kelas ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita pengen sekolahnya indah, kelasnya indah, dicek, nggak ada uangnya buat ngecek, ya akhirnya nggak jalan kan keindahan tadi. Lalu bagaimana supaya indah? Oh gini aja nak, tugas apa saja yang kamu lakukan, misalnya gambar-gambar, melukis ya, tempelkan ke dinding, atau puisi kalian tempel ke dinding ya, atau misalnya cerpen kalian tempel ke dinding. Akhirnya kan indah juga ya, diatur sedemikian rupa supaya rapi, biar anak-anaknya bisa baca semua, jadi seneng. Selain indah jadi tambah materi misalnya kayak gitu ya. Jadi memang harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bukan dibuat oleh guru, ini dibuat bersama-sama dengan warga sekolah ya, dibuat sama-sama dengan murid. Atau kalau untuk keyakinan sekolah misalnya tentang kebersihan lingkungan, misalnya tentang keindahan sekolah. Keindahan sekolah itu harus apa misalnya? Harus menjaga kebersihan. 1, jangan buang sampah sembarangan.
Nah kira-kira kalau buang sampah sembarangan indah nggak sih? Enggak Bu. Enak nggak dilihat kalau sampahnya bertebaran? Nggak enak Bu. Terus gimana caranya supaya sampahnya nggak bertebaran? Jadi timbul motivasi itu dari dalam diri. Wah ini ada sampah, nggak indah banget kalau sampahnya berserakan. Nah itu cara menimbulkan keyakinan kelas. Nah ini ya, selanjutnya tadi tentang segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja segitiga restitusi? Nih ya, validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya segitiga restitusi ini nanti akan suaranya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol metodologi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang Kedengar nggak? Kedengar nggak sih? Suaranya kedengar nggak? Kurang jelas. Kecil banget ya. Nanti diulang ya, tenang. Kita nanti diulang. Karena ini yang paling justru ini yang paling penting, ya. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah besar. Juga akan marah apabila ada yang terus bapak. Kemudian, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya detak-detak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu. Hanya saudara satu itu. Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, itulah. Bukan karena
untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk Ulang ya. lebih parah lagi. Biar jelas kayaknya. Ini gimana? Nah, Di dialog ini sekarang ya, coba kita lihat lagi. Restitusi Baru datang mikrofonnya. bukan diagnosis, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang Sarah, Siang Pak. udah lama nggak ketemu Sarah? Apa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi yang membentak-bentak. Iya Pak. Kan saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes pada Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak dia suka marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Tapi bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sesi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser untuk menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri,
Sebelum lanjut, capek deh ya. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Biar gak lemes. Sudah waktunya memang istirahat ya. Terima kasih karena Bapak Ibu guru masih bersedia mengikuti acara ini ya. Sebentar lagi karena sudah akhir juga ini ya. Tadi sebenarnya ini sudah hanya penguatan saja ya dari segitiga restitusi, karena kita sering ya memang masalah-masalah ini kita alami ya, baik di luar jam mengajar maupun pada saat pelajaran berlangsung. Nah, perlu penanganan yang serius terhadap anak-anak atas perilaku mereka agar bisa menjadi lebih baik. Kita sama-sama resah ya, anak ini belajar terus, saya masuk kelas terus, tapi hasilnya masih sama saja, masih 2, 4, 5, nilainya kurang, atau mungkin peraturan sudah kita tegakkan masih sering dilanggar ya. Nah, di sini mungkin penyelesaiannya ya, agar bagaimana caranya kita seorang guru bisa menimbulkan keyakinan-keyakinan baik ya, budaya baik secara universal buat anak-anak agar bisa menjalankannya termotivasi dari dirinya sendiri, bukan lagi karena dari guru. Mungkin ketika kita yang ngomongnya Bu Ani ya, karena begitu ketemu langsung ngasih hukuman, kamu gak pakai baju seragam ya, langsung cubit misalnya kayak gitu kan, anak mungkin langsung dendam, mulai gak seneng ya. Ketika kita masuk, Bu Ani masuk langsung mukanya gimana gitu ya. Jangankan mau belajar, lihat kita saja males, mau ketemu kita males. Kalau bisa nyimpang jalan ya, sesuai berarti keresahan kita. Kalau anak-anak yang sudah kenal kita, kalau di luar kayak gak kenal kita ya, mungkin di sini miscommunication-nya ya, ada sesuatu yang salah yang kita ajarkan kepada anak ya. Kadang kita spontanis saat melakukan itu ya. Nah, ini yang harus kita perbaiki bersama ya, karena ini sudah menjadi kebiasaan, pengen cepat saja ya. Sini kamu, bajunya emaskan, nih rasakan. Cubit selesai. Mungkin kita pikir dengan dicubit selesai, benar, begitu lihat Bu Ani langsung bajunya masuk, walau nggak masuk juga langsung, nggak tahu di tengah jalan terus apa pakai badannya ya, masukin baju. Tapi begitu lewat dari Bu Ani langsung keluar lagi ya. Ketika pelajaran Bu Ani catatan harus selesai, nyatet, tapi hanya sekedar nyatet saja, yang penting aman. Sementara dia nggak punya rasa keyakinan dari dalam dirinya, saya pengen belajar supaya pintar, supaya saya bisa mendalami ini dan sebagainya. Lebih motivasinya motivasi eksternal. Nah, bagaimana motivasi itu timbul atas dasar kesadaran diri, dan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh satu guru saja ya. Mentang-mentang SMP CGP-nya 1, ya guru CGP saja yang melakukan, kan CGP yang sudah paham. Tidak juga. Makanya penyebaran budaya positif ini harus dilakukan secara bersama, kolaborasi. Memang ini kesepakatan ya. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sebuah tindakan yang baik yang memang timbul dari dalam dirinya sendiri ya. Karena merasa sama Bu Rohimah enak ya, pas sama Bu Rohimah nurut, giliran sama Bu Sri nggak mau lah, ganas betul ibu itu ya. Kenapa? Karena motivasinya masih motivasi eksternal, motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri ya. Makanya perlunya siswa itu diajak ngomong ya, diajak ngomong. Kenapa sih harus belajar bahasa Inggris ya? Atau kenapa kok anak-anak itu harus tahu belajar matematika? Kenapa anak-anak itu harus bisa belajar agama misalnya? Kenapa kamu harus mengikuti pendidikan
ya. Oke, bisa dipahami ya Ibu? Ini ya, ini hanya penjelasan dari video tadi. Terima kasih. Silakan kembali ke moderator. Bagaimana? Kembali ke laptop. Terima kasih Ibu Sustriani yang telah memaparkan desiminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Bandung Agung. Tentunya pemaparan ini tadi, kalaupun mungkin ada rekan-rekan yang perlu kami persilakan untuk ditanyakan langsung. Silakan Bapak Ibu. Yang mau bertanya, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dapat ilmu ya dari Ibu Sintriani SPDI berkaitan dengan pekerjaan yang setiap hari kita kerjakan. Jadi sedikit-sedikit nambah ilmu. Sering-sering Bu Ani ya. Ini di sini saya mau bertanya tentang anak-anak yang nakal ya. Jadi bagaimana mengatasi kenakalan anak-anak itu yang sudah sering diingatkan tapi masih tetap diulang. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya dengan materi yang sudah disampaikan Ibu Sintriani, karena memang berkaitan dengan pekerjaan kita setiap hari, menghadapi anak-anak di kelas maupun di luar kelas. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara membina anak-anak yang bermasalah, padahal sudah sering kali diselesaikan, dipanggil, tapi masih mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Ya, terima kasih Bu Widiawati SPD ya atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Bagaimana sih cara mengatasi anak, pakai sih ya, mengatasi anak yang kenakalannya berulang ya, terus diulang, dipanggil sudah, diselesaikan sudah, perjanjian sudah, panggil orang tua sudah, masih begitu ya. Bagaimana ini gitu ya, pakai segitiga restitusi sudah ya. Begitu selesai ini acara ini kan besok langsung pakai segitiga restitusi, tapi masih dilakukan. Bagaimana ya? Kembalikan ke orang tua? Astagfirullahaladzim, enggak ya, bukan. Jadi kita kembali tadi kepada kebutuhan dasar manusia. Apa saja tadi kebutuhan dasar manusianya? Bertahan hidup, terus kasih sayang. Kira-kira nih anak itu sudah terpenuhi belum itu kebutuhannya ya. Mungkin bisa jadi anak itu kurang kasih sayang, atau bisa jadi lingkungannya tidak mendukung, dia kurang diterima, akhirnya dia cari perhatian, biar diperhatikan ya, biar diterima dalam lingkungannya. Bisa jadi seperti itu. Jadi memang harus dianalisa ya, kenapa kok selalu berulang ya. Dan satu kuncinya harus sabar ya, bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah amal jariah yang akan kita dapat nanti di akhirat. Dan satu lagi, jangan lupa berdoa. Jadi kalau sholat lima waktu jangan diri kita saja yang Al-Fatihah ya, atau keluarga saja. Anak murid kita juga perlu dikirimi doa, karena kita juga orang tuanya. Jadi doakan
akan datang. Jadi pada intinya kita bukan pada hasilnya ya langsung sesaat hasilnya, wah anak itu nurut bagus banget nih, tapi bersama kita aja misalnya ya, sama guru lain tidak, berarti kan belum baru berubah. Jadi bagaimana itu bisa melekat hingga akhir hayatnya, ini yang penting ya. Itu ya Bu Widyawati SPD, dimengerti. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini setelah mendengarkan pemaparan dari CGP kita Ibu Sri Triani SPD, yang insya Allah beliau pertama kali CGP di SMP Negeri 2 Banding Agung. Setelah sekian pemaparan contoh video dan segala macam, ada pun pertanyaan saya simpel sebenarnya Ibu, pertanyaannya tidak neko-neko, tidak kemana-mana, masih di topik yang sama, yaitu sebagai guru penggerak yang pertama kali mau Ibu lakukan untuk sekolah tercinta kita SMP Negeri 2 Banding Agung itu apa? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih Ibu Sitriani. Ya, terima kasih Bu Sri Hartini SPD ya atas pertanyaannya. Waduh, langsung mengena ke saya ya, bukan ke perubahan, langsung ke saya. Apa ini aksi saya? Ini sudah beraksi, aksi nyata. Baik, hal yang pertama yang ingin saya lakukan itu adalah merubah paradigma ya. Jadi paradigma kita memang harus berubah. Yang tadinya ke hasil orientasinya, kita lebih kepada proses. Jadi memang mengkonsistenkan diri ya, baik saya juga kolaborasi dengan semua guru, kepala sekolah ya, Bapak Ibu guru TU, pokoknya semua warga sekolah ini mengkonsistenkan bagaimana nilai-nilai kebajikan ini terus berjalan di sekolah kita, bukan hanya di layar kaca seperti ini ya, nanti yang disorting oh mau masuk YouTube enggak, tapi bagaimana ini juga menjadi melekat dalam diri kita semua ya, bahwa proses untuk anak belajar itu penting ya. Kalau anak berkelahi itu bukan kenakalan, tapi itu kesalahan yang bisa diperbaiki. Keributan itu bukan akhir segalanya ya, tapi itu adalah proses belajar anak untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin dari perkelahian tadi dia akan timbul penyelesaian kita yang baik, dengan penyelesaian yang baik ya, rasa tanggung jawab, menghargai, kasih sayang, sopan santun, terus akan timbul ya nilai-nilai baik dari anak. Nah, proses ini yang penting, yang kadang-kala kita lupakan. Jadi ini yang harus mengkonsistenkan diri itu ya, kayak 5S. 5S itu bukan hanya oh yang penting bisa dapat fotonya, enggak, tapi 5S itu bagaimana melekat kita nyambut anak, benar-benar anak itu seneng ya, masuk pagi disapa selamat pagi nak, jangan lupa bahagia ya, karena memang kunci utama untuk bisa ilmu itu masuk ke dalam diri itu adalah bahagia. Kita saja kalau udah pusing dari rumah mau ngajar juga enggak mood ya, udah enggak nyaman banget, apalagi anak. Jadi bagaimana anak itu kita sambut itu dalam rangka membahagiakan mereka ya, agar dirinya bahagia, disambut gurunya, disayang, diperhatikan ya. Jadi bukan hanya lewat foto. Monggo selanjutnya masih ada pertanyaan? Satu lagi ya, satu lagi sudah. Oh satu lagi, oh masih ada, belum mau tutup ini, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya hanya melanjutkan pertanyaan dari Bu Sri tadi. Yang ingin saya tanyakan, selama mengikuti CGP apa saja kendala
Ibu Sitriani alami. Mungkin ini nanti bisa menjadi gambaran ya, motivasi bagi kami yang ingin mengikuti CGP. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Rahimah SPD ya atas pertanyaannya. Apa saja yang jadi kendala ya? Terus kesannya, aduh kalau kendalanya kalau mau dilihat banyak banget ya. Tapi kalau saya melihat ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Ya, buat cerita sedikit ya. Awal mengikuti CGP mungkin Bapak Ibu sudah tahu kan siapa saya sih kan gitu. Jeruannya sudah ketahuan kan itu. Tapi justru ini menjadi motivasi diri saya karena memang keterbatasan ilmu yang saya miliki ya, kompetensi yang saya miliki akhirnya memotivasi untuk belajar di CGP ini. Alhamdulillah syukur saya terjaring lewat CGP ini jadi banyak belajarnya. Kalau kendala mungkin apa ya yang susah saya kalau menyebutkan kendala itu karena saya orangnya nggak mudah untuk melihat kendala. Yang saya lihat itu adalah peluang ya, karena kunci orang sukses itu lihat peluangnya bukan lihat kendalanya ya. Kalau kita pengen sukses kok terbentur dengan kendala, aduh sudah nggak maju. Tapi kalau kita melihat peluang, insya Allah maju ya. Biasanya nggak suka ini nanti gurunya gini, bukunya gini, bapak ini tuh ya, terus akhirnya nggak ada kemajuan. Tapi kalau kita melihat ini sebuah peluang ya, kemajuan, alhamdulillah gitu. Makanya saya suka ngomong kan, senang kalau ada anak bermasalah, menghalalkan gaji, jadi kan kita menyelesaikan masalah anak kayak gitu. Jadi mungkin kalau dicari kendalanya, insya Allah nggak ada ya kendalanya. Selama kita bisa mencari solusinya, insya Allah kita lihat peluangnya, insya Allah. Kalau yang pasti dukungan keluarga, teman-teman semua ya, terutama Bapak Askurmanto, terima kasih atas bantuannya ya. CGP Angkatan 8 ini beliau alhamdulillah karena beliau yang proaktif. Bahkan saya kan orangnya nggak pernah zoom, nggak pernah ini ya, nggak tahu ini laptop ini gimana, gaptek sekali, dan beliau dengan sukarela datang ke rumah ya, pagi, siang, sore, kadang malam masih sempat halo gimana ini Besti gitu. Luar biasa, terima kasih support sistemnya buat saya, dan saya sangat mendukung teman-teman, terutama Bapak Kepala Sekolah ya, mohon dukungannya buat teman-teman yang mau masuk CGP nanti selanjutnya ya. Insya Allah nggak akan ada kendala selama kita melihatnya sebagai peluang untuk maju. Terus semangat belajar. Karena tadi tuh caption saya mana tadi yang terakhir? Guru bergerak, Indonesia maju. Ya itu. Jadi saya ingin Indonesia maju. Jadi nggak ada kendala. Insya Allah nggak. Bukan kendala. Walaupun ini tadi kita mau presentasi saja nunggu lama ya, yang mau nyari sound system dan segala macam, itu bukan kendala. Ini peluang kita. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Cukup ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini jadi motivasi kita bersama ya. Jangan mencari kelemahan diri, tapi lihatlah peluang diri. Belajar dari Tukul Arwana ya. Kata orang maju itu kendala, tapi justru itulah cara dia mencari rezeki. Dan jadi miliarder itu karena jadi itu bukan sebuah kendala ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dari Bapak Ibu yang telah menyampaikan pertanyaannya. Dari pemaparan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sitriani tadi, dan juga dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, bahwa dari pemaparan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk membentuk kepribadian peserta didik kita, untuk menjadikan pribadi-pribadi yang baik, maka harus kita tumbuhkan kesadaran dalam diri mereka dengan cara-cara yang baik pula. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, melihat dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Sitriani tadi, ternyata ada kesalahan. Selama ini kita mendidik anak dengan konsep apa tadi yang pertama, eksternal ya,
melalui pemaparan ini kita sudah tahu bahwa untuk mendapatkan itu semua agar itu melekat di dalam diri peserta didik itu, maka kita tumbuhkan kesadaran dalam peserta didik itu sendiri. Kiranya itu yang dapat kita simpulkan dari semua pemaparan yang sudah disampaikan tadi. Baik Bapak Ibu, sebagai akhir dari pertemuan ini, mari kita tutup loka karya ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.